Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamal muttaqin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa syukur, alhamdulillahirrabbilalamin, yang sampai saat ini telah memberikan kita rahmat iman, Islam, serta ihsan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, kelas 2C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Hafid SAG MPD MM. Adapun materinya yaitu pendidik dalam pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidik. Pengertian pendidik secara etimologi atau secara lughat. Di dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata yang menunjukkan arti terhadap pendidik tersebut. Yang pertama yaitu mu'allim. Mu'allim adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus. Yang kedua yaitu murabbi. Murabbi adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, memimpin, membimbing, dan mengembangkan potensi kreatif peserta didik. Yang ketiga yaitu mudarris. Mudarris adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis. Yang keempat yaitu mursyid. Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figur atau al-uswah al-hasanah bagi peserta didiknya, yang memiliki wibawa yang tinggi di depan peserta didiknya. Yang kelima yaitu muzakki. Muzakki adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan diperbuat, senantiasa menyucikan hatinya dengan cara menjauhi semua bentuk-bentuk sifat mazmumah atau akhlak yang tidak baik, dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah atau akhlak yang terpuji. Yang keenam yaitu mukhlis. Mukhlis adalah pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian pendidik menurut istilah atau terminologi, para pakar menggunakan rumusan yang berbeda tentang pendidik. Yang pertama yaitu Muhammad Fadil Al-Jamili yang mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkatlah derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu Sultan Imam bin Nadib yang mengemukakan bahwa pendidik adalah setiap orang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Yang ketiga yaitu Ahmad Tafsir yang mengatakan bahwa pendidik dalam Islam sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Di Indonesia, pendidik disebut sebagai guru. Orang yang digurui atau orang yang ditiru, lebih khususnya diartikan sebagai orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk dan membimbing anak untuk mencapai kedewasaan masing-masing, baik kedewasaan jasmani maupun rohani. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pendidik.
Pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tentunya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda atau benda ini jika kamu yang benar. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik bagi manusia. Al-Razi yang membuat perbandingan antara Allah sebagai pendidik dengan manusia sebagai pendidik sangatlah berbeda. Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik mengetahui segala kebutuhan orang yang dididiknya sebab Dia adalah zat pencipta. Perhatian Allah Subhanahu wa taala menyeluruh kepada keseluruhan alam. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai muallim atau pendidik. Nabi sebagai penerima wahyu Al-Quran yang bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang tua. Tentu, orang tua merupakan pendidik yang paling utama bagi peserta didiknya. Yang ketiga yaitu guru. Pendidik di lembaga persekolahan disebut guru yang meliputi guru madrasah atau sekolah sejak dari taman kanak-kanak, sekolah menengah ke atas, dan dosen-dosen di perguruan tinggi. Atau bahkan kiai di pondok pesantren dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu tugas seorang pendidik. Pada umumnya, seorang pendidik sebagai warasat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatul lil alamin, yakni satu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Tugas secara khususnya pendidik yang pertama yaitu sebagai pengajar, yang kedua yaitu sebagai pendidik atau edukator, yang ketiga yaitu pendidik sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama yaitu dia harus beragama, yang kedua yaitu mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama, yang ketiga yaitu dia tidak kalah dengan guru-guru sekolah umum lainnya dalam bentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air. Yang keempat yaitu dia memiliki panggilan murni dari hatinya. Yang kelima yaitu seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan disampaikannya. Yang keenam yaitu seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar tidak keliru dalam mendidik murid-muridnya. Karena setiap murid mempunyai sifat dan karakter sendiri-sendiri. Jadi pendidik harus mengetahui bagaimana cara menghadapi sifat atau karakter yang dimiliki oleh murid-muridnya yang berbeda tersebut. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dengan singkat ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses belajar. Semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.